Bayangkan, orang yang selama ini kamu perjuangkan justru meninggalkanmu hanya karena penghasilanmu dianggap tidak cukup. Itulah yang terjadi padaku. Namaku Andra. Aku hanyalah seorang artis tato di Bandung. Penghasilanku tidak selalu besar. Kadang dalam sehari aku bisa mendapatkan banyak pelanggan. Tetapi ada hari-hari ketika tidak seorang pun datang. Istriku akhirnya memilih pergi. Aku pikir hidupku sudah selesai. Namun, beberapa bulan kemudian, aku bertemu seorang janda kaya tanpa anak bernama Maya. Anehnya, perempuan yang memiliki segalanya itu justru memilih mencintaiku apa adanya. Masalahnya, Maya ternyata juga dicintai seorang polisi yang jauh lebih mapan dariku. Dan ketika aku mengetahui alasan Maya memilihku, aku sadar, ternyata cinta tidak selalu memilih orang yang paling kaya. Tapi apakah kisah kami benar-benar berakhir bahagia? Karena ada sebuah pengkhianatan yang hampir menghancurkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Terong Kuwait, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh pelajaran, air mata, perjuangan, dan harapan. Sebelum masuk ke kisah kali ini, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Dan seperti biasa, saya ingin tahu, kalian sedang menyimak kisah ini dari kota mana? Silakan tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Kisah yang akan kita dengarkan kali ini diangkat dari kisah nyata yang telah disamarkan. Nama tokoh dan beberapa detail dalam cerita sengaja diubah untuk menjaga privasi. Jika ada nama atau kejadian yang kebetulan sama, itu hanyalah kebetulan semata. Sekarang, mari kita mulai kisah Andra. Namaku Andra. Aku lahir dan besar di Bandung. Sejak muda, aku sudah tertarik dengan seni menggambar. Tanganku senang membuat garis, bentuk, dan berbagai macam gambar di atas kertas. Aku tidak pernah menyangka bahwa hobi sederhana itu suatu hari menjadi pekerjaanku. Aku menjadi seorang artis tato. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin dianggap aneh. Tetapi bagiku, tato adalah seni. Aku selalu berusaha bekerja secara profesional, menjaga kebersihan, dan menghargai setiap pelanggan yang datang. Masalahnya hanya satu, penghasilanku tidak selalu stabil. Ada bulan ketika aku mendapatkan cukup banyak uang. Namun ada pula masa ketika pelanggan sepi. Saat itulah masalah rumah tanggaku mulai muncul. Aku memiliki seorang istri bernama Rina. Dulu, ketika kami masih pacaran, Rina pernah berkata kepadaku, "Yang penting kamu mau berusaha, Dr. Randa. Aku nggak melihat kamu dari uang." Aku percaya kalimat itu. Aku menikahinya dengan keyakinan bahwa kami akan melewati semuanya bersama. Ternyata aku salah. Setelah beberapa tahun menikah, Rina mulai berubah. Setiap kali melihat teman-temannya membeli rumah, mobil, atau pergi berlibur, wajahnya selalu murung. Suatu malam, ketika aku baru pulang bekerja, Rina sudah duduk di ruang tengah. "Aku mau ngomong," katanya. Aku meletakkan tas. "Ngomong apa?" Rina menarik napas panjang. "Aku capek hidup seperti ini." Aku terdiam. "Seperti apa? Penghasilanmu nggak jelas. Kita mau sampai kapan begini?" Aku mencoba menjelaskan. "Aku sedang berusaha. Bulan ini memang sepi, tapi..." Selalu begitu jawabannya. Aku terdiam. Kata-katanya terasa lebih sakit daripada yang kukira. Beberapa minggu kemudian, aku mengetahui bahwa Rina sering berkomunikasi dengan seorang pria dari tempat kerjanya. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Namun suatu malam, aku melihat sendiri pesan-pesan mereka. Tidak ada kalimat vulgar, tetapi cukup jelas bahwa hubungan mereka sudah melewati batas seorang teman. Aku bertanya. Rina tidak menyangkal. Aku merasa dia bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Kalimat itu menghancurkan hatiku. Aku tidak marah. Aku hanya merasa gagal. Tidak lama kemudian, Rina mengajukan perceraian. Aku mencoba mempertahankan rumah tangga kami. Namun akhirnya aku sadar, seseorang tidak bisa dipaksa untuk tetap tinggal jika hatinya sudah pergi. Kami berpisah.
Hari-hari setelah perceraian terasa sangat berat. Aku kembali ke tempat kerja kecilku. Sendirian. Di dinding terdapat beberapa contoh desain tato yang pernah kubuat. Aku memandang semuanya sambil berpikir, apakah aku memang tidak cukup baik? Aku kehilangan istri. Aku kehilangan kepercayaan diri. Tetapi aku belum tahu bahwa kehidupan sedang menyiapkan seseorang yang sama sekali tidak pernah kuduga. Beberapa bulan setelah perceraian, kehidupanku mulai kembali normal. Aku tidak lagi terlalu memikirkan Rina. Aku mencoba fokus memperbaiki pekerjaanku. Suatu sore, seorang perempuan datang ke tempatku. Usianya sekitar akhir 30-an. Penampilannya sederhana, tetapi terlihat sangat elegan. Namanya Maya. Dia ingin membuat tato kecil yang memiliki makna pribadi. Selama proses konsultasi, kami banyak berbicara. Aku baru mengetahui bahwa Maya adalah seorang janda. Dia pernah menikah, tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama. Yang membuatku terkejut, Maya berasal dari keluarga berada. Dia memiliki beberapa usaha yang dikelola bersama keluarganya. Namun satu hal yang tidak ku mengerti, mengapa perempuan seperti Maya datang ke tempat sederhana milikku? Kami mulai sering bertemu. Awalnya hanya sebagai pelanggan dan seniman tato. Kemudian menjadi teman. Lalu menjadi seseorang yang selalu kutunggu kedatangannya. Maya berbeda dengan Rina. Dia tidak pernah bertanya berapa penghasilanku. Dia tidak pernah memandang pekerjaanku rendah. Suatu malam, ketika Maya dating ke studio tattooku, Maya berkata, "Dr. Randa, kamu tahu kenapa aku nyaman ngobrol sama kamu?" Aku tersenyum. "Kenapa?" "Karena kamu gak pernah berusaha terlihat kaya di depanku." Aku tertawa kecil. Memangnya aku kelihatan kaya? Bukan itu maksudku. Maya menatapku. "Kamu jujur." Aku mulai menyadari bahwa perasaanku kepada Maya semakin dalam. Namun aku takut. Aku takut kejadian masa lalu terulang. Aku pernah dicintai, lalu ditinggalkan karena uang. Bagaimana mungkin perempuan seperti Maya benar-benar bisa mencintaiku? Sampai suatu malam Maya mengatakannya. "Aku suka kamu, Dr. Randa." Aku terdiam. "Jangan bercanda." "Aku serius." Aku menunduk. "Maya, kamu tahu aku siapa? Aku cuma artis tato. Hidupku biasa saja." Maya tersenyum. "Aku tahu. Aku juga bukan orang kaya." "Aku juga tahu." "Lalu kenapa aku?" Jawaban Maya sederhana. "Karena ketika aku bersamamu, aku merasa dihargai sebagai manusia." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam turun perlahan, membungkus kota dengan cahaya lampu yang temaram. Di ruang studio tattoo yang tenang itu, mereka duduk berdekatan, menikmati keheningan yang terasa hangat. "Aku senang kamu ada di sini," ucapnya pelan. Maya tersenyum, lalu menatapnya dengan sorot mata yang penuh ketenangan. Tidak banyak kata yang terucap, namun keduanya seakan memahami isi hati masing-masing. Andra meraih tangannya dengan hati-hati. Jemari mereka bertaut, menghadirkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Di luar, angin malam berembus lembut, sementara di dalam ruangan hanya ada dua hati yang saling menemukan tempat pulang. Saat tangan Maya dengan lembut memelukku, aroma parfum Arab tubuhnya menghilangkan akal sehatku. Tangannya menyisir semua lahanku, mencari sesuatu yang masih tersembunyi dan terbungkus. Aku pun tidak tinggal diam. Bola itu kugiring, digocek menyisir luas lapangan, mencari skema terbaik untuk melakukan serangan di atas rumput yang sangat hijau, sangat subur dan terawat. Memperhatikan arah angin dan memperhitungkan skema permainan. Setelah menemukan posisi yang pas, segera kulepaskan tendangan keras menuju gawang kedamaian. Meskipun beberapa kali kena tiang gawang, dengan berusaha terus-menerus akhirnya gol. Tembakanku bersarang ke gawangnya, sampai merusak jaring gawang, merobek jala-jala yang berserakan. Diiringi hujan deras di pinggir lapangan bola, hanya teriakan kedamaian yang terdengar. Ketika jarum jam terus bergerak, kedekatan itu tumbuh semakin hangat. Ia menyandarkan kepala di bahunya,
Dan lelaki itu merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang tergesa-gesa. Mereka hanya menikmati momen sederhana yang terasa begitu berharga. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Aku kemudian mengetahui bahwa Maya sedang didekati seorang pria bernama Arman. Arman seorang polisi. Pekerjaannya mapan. Keluarganya juga baik. Dan yang paling membuatku minder, Arman sudah lama mencintai Maya. Aku merasa tidak punya peluang. Tetapi Maya tetap memilihku. Keputusan itu membuat banyak orang mempertanyakan dirinya. Termasuk keluarganya. Hubunganku dengan Maya mulai diketahui keluarga. Tidak semua orang menerimanya. Salah satu anggota keluarganya pernah berkata, "Kamu bisa dapat laki-laki yang lebih pantas." Maya hanya diam. Aku merasa tidak nyaman. Aku bahkan pernah berkata kepadanya, "Kalau kamu ingin mundur, aku ngerti." Maya menatapku. "Kenapa kamu selalu merasa tidak pantas?" Aku tidak menjawab. "Doktoranda, aku tidak mencari suami berdasarkan pekerjaan." Aku menatap lantai. "Aku cuma takut mengecewakanmu." Maya menggenggam tanganku. "Kalau suatu hari kamu berubah dan tidak bertanggung jawab, aku akan kecewa. Tapi kalau kamu tetap berusaha, aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena uang." Kata-kata itu membuatku kembali percaya diri. Namun Arman belum menyerah. Suatu hari Arman menemui Maya. "Aku sudah lama mencintaimu." Maya menjawab, "Aku menghargai perasaanmu." "Kamu yakin memilih Andra?" Maya mengangguk. "Yakin." Arman terlihat kecewa. "Apa yang dia punya yang tidak aku punya?" Maya menjawab pelan. "Dia membuatku merasa dicintai tanpa merasa memiliki." Arman akhirnya pergi. Aku pikir semuanya selesai. Ternyata belum. Beberapa waktu kemudian, Maya mulai sibuk. Teleponnya sering berbunyi. Kadang dia pergi tanpa memberitahuku. Aku mulai curiga. Luka dari masa lalu membuat pikiranku mudah berprasangka. Aku takut Maya melakukan hal yang sama seperti Rina. Aku mulai berubah. Sering bertanya. Sering mencurigai. Bahkan pernah menuduhnya. Hubungan kami mulai renggang. Sampai suatu malam aku mengetahui bahwa Maya memang kembali berkomunikasi dengan Arman. Aku sangat marah. "Kamu masih berhubungan dengannya?" Maya menangis. "Dia menghubungiku karena ada masalah keluarga." "Tapi kenapa kamu menyembunyikannya?" Maya diam. "Aku merasa dikhianati. Aku nggak mau jadi seperti suamimu dulu," katanya. Aku tersentak. Maya kemudian menjelaskan bahwa Arman memang datang meminta bantuan karena persoalan keluarganya. Namun Maya mengakui satu kesalahan. Dia menyembunyikan komunikasi tersebut karena takut aku salah paham. Aku tidak langsung percaya. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Maya, aku memilih pergi. Aku pikir hubungan kami sudah berakhir. Selama beberapa hari aku tidak menemui Maya. Aku kembali bekerja. Namun pikiranku tidak pernah tenang. Aku mulai menyadari satu kesalahan besar. Aku terlalu membawa luka masa lalu ke dalam hubungan baru. Aku terus menganggap semua perempuan akan melakukan hal yang sama. Padahal Maya bukan Rina. Suatu malam, Maya datang ke tempat kerjaku. Wajahnya terlihat lelah. Aku mau menjelaskan semuanya. Aku diam. Maya menyerahkan ponselnya. "Aku tidak pernah menjalin hubungan dengan Arman setelah memilihmu." Aku melihat percakapan mereka. Tidak ada sesuatu yang membuktikan perselingkuhan. Namun ada satu hal yang tetap membuatku kecewa. Maya memang menyembunyikannya. "Aku salah," katanya. "Aku juga salah," jawabku. Maya menangis. "Aku takut kehilanganmu." Aku menatapnya. "Justru karena takut kehilangan, kamu hampir membuatku kehilangan kepercayaan." Kami akhirnya berbicara panjang malam itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Kami hanya saling mengakui kesalahan. Namun ada kejutan lain. Aku kemudian mengetahui bahwa Arman bukan sekadar ingin mendapatkan Maya. Dia juga sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya sendiri. Maya membantunya sebatas kemanusiaan.
Setelah semuanya jelas, Arman akhirnya berhenti menghubungi Maya. Aku pun belajar satu hal. Cinta bukan berarti tidak pernah memiliki rasa cemburu. Cinta adalah ketika kita mampu mengendalikan rasa takut sebelum rasa takut itu menghancurkan hubungan. Maya kembali kepadaku. Tetapi kali ini kami membuat kesepakatan. Tidak boleh ada rahasia. Tidak boleh ada komunikasi yang disembunyikan. Dan yang paling penting, kami harus sama-sama berkembang. Aku tidak ingin selamanya menjadi laki-laki yang minder karena penghasilanku. Aku mulai mengembangkan bisnis tato. Aku belajar pemasaran. Aku membuat portofolio. Aku mulai menerima pekerjaan dari luar kota. Pelan-pelan penghasilanku meningkat. Bukan karena Maya kaya, tetapi karena aku akhirnya percaya pada diriku sendiri. 2 tahun berlalu. Kehidupanku berubah. Tempat kerjaku menjadi lebih besar. Aku memiliki beberapa karyawan. Namaku mulai dikenal sebagai salah satu artis tato yang cukup diperhitungkan di Bandung. Tetapi hal paling berharga bukan uang, melainkan kepercayaan diriku yang kembali. Suatu sore aku duduk bersama Maya di sebuah kedai. Aku berkata, "Kalau dulu kamu tidak datang ke tempatku, mungkin hidupku masih berantakan." Maya tersenyum. "Kalau dulu kamu tidak berani memperbaiki dirimu, mungkin kita juga tidak akan sampai di sini." Aku terdiam. Aku akhirnya mengerti. Perceraian yang dulu kuanggap sebagai akhir ternyata justru menjadi awal. Aku pernah berpikir bahwa Rina meninggalkanku karena aku miskin. Namun setelah melewati semuanya, aku sadar bahwa persoalannya jauh lebih kompleks. Seseorang boleh meninggalkan kita, tetapi kita tidak boleh ikut meninggalkan diri sendiri. Aku juga belajar bahwa menikah bukan sekadar mencari pasangan yang memiliki uang. Dan cinta bukan tentang mencari orang yang sempurna. Maya punya kekurangan. Aku juga punya kekurangan. Kami pernah saling mencurigai. Kami pernah hampir berpisah. Kami pernah berada di titik di mana hubungan kami terasa mustahil diselamatkan. Tetapi kami memilih untuk berbicara. Memilih jujur. Memilih memperbaiki diri. Dan akhirnya, kami menikah. Tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga dan orang-orang terdekat. Saat mengucapkan janji pernikahan, aku teringat masa lalu. Teringat ketika aku duduk sendirian di tempat kerja sambil bertanya kepada diri sendiri, apakah aku tidak pantas dicintai? Ternyata jawabannya bukan. Aku pantas dicintai. Tetapi sebelum meminta orang lain mencintaiku, aku harus belajar mencintai dan menghargai diriku sendiri. Maya juga mengajarkanku bahwa perempuan kaya tidak selalu mencari laki-laki kaya. Begitu pula laki-laki sederhana tidak berarti tidak mampu menjadi pasangan yang baik. Yang menentukan sebuah hubungan bukan hanya isi rekening, tetapi tanggung jawab, kesetiaan, komunikasi, dan kemauan untuk bertumbuh bersama. Aku tidak pernah membenci Rina. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku hanya berharap dia bahagia dengan pilihannya. Sedangkan aku memilih melanjutkan hidup. Bukan untuk membuktikan bahwa aku lebih baik darinya, tetapi untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu bangkit. Dan mungkin, itulah kemenangan terbesar dalam hidupku. Penutup. Teman-teman, dari kisah Andra kita bisa mengambil satu pelajaran. Jangan pernah mengukur harga diri seseorang hanya dari penghasilannya. Uang memang penting dalam kehidupan. Tetapi uang bukan satu-satunya ukuran seseorang pantas dicintai. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bertanggung jawab, berusaha, menjaga kepercayaan, dan mau berubah menjadi lebih baik. Kita juga belajar bahwa luka dari hubungan masa lalu jangan sampai membuat kita menghukum orang yang baru. Karena tidak semua orang akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau kalian merasa kisah ini memberikan pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang mungkin membutuhkan kisah seperti ini. Dan sekali lagi, kalian yang sedang menyimak dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di kisah berikutnya hanya di Terong Kuwait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.